level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat daerah aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya ke level 3. Kenaikan level PPKM dilakukan bukan karena tingginya kasus, melainkan rendahnya tracing. Sementara itu, keputusan status level 3 PPKM di Bali diambil pemerintah karena kondisi rawat inap pasien COVID-19 yang meningkat. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, beberapa hari terakhir jumlah konfirmasi kenaikan COVID-19 cenderung meningkat. 4 Februari 2022 mencapai 32.211 kasus. 5 Februari 2022 bertambah menjadi 33.729. 6 Februari melonjak menjadi 36.067 kasus. 7 Februari, 26.121 kasus, dan terakhir 8 Februari 2022 mencapai 37.492 kasus. Jika dibandingkan dengan gelombang kasus pertama, penambahan kasus positif saat ini sudah jauh melebihi puncak pertama. Pada puncak pertama, penambahan kasus mingguan tertinggi adalah sebesar 88.000 kasus, sementara di minggu lalu penambahan kasus positif mencapai lebih dari 170.000 kasus, atau hampir 2 kali lipat puncak lonjakan pertama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan meski tingkat penularan COVID-19 tinggi, ia meminta masyarakat tetap tenang karena jumlah keterisian rumah sakit dan angka meninggal dunia lebih rendah dan tetap terkendali. Yang masuk di rumah sakit 85% lebih sudah sembuh. Ya. Yang kasusnya berat, sedang atau kritis yang membutuhkan oksigen itu sekitar 8%-an sampai 10%-an. Jadi 90% yang masuk rumah sakit di kita itu umumnya tanpa gejala, sekitar 35 sampai 40%, dan bergejala ringan. Sementara itu, epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman menjelaskan gelombang ketiga yang disebabkan varian Omicron ini sulit terelakkan karena terlalu banyak populasi yang rentan. Yang menjadi catatan dari Omicron ini, selain masalah kemampuan dia cepat menginfeksi, ya, efektif menginfeksi, karena coverage infeksinya meluas, tidak hanya tadi di orang belum divaksin, sehingga jumlah orang yang terinfeksi menjadi lebih banyak. Pengamat kebijakan publik Trubus Radiansah menilai kebijakan yang diambil pemerintah ini dinilai terlambat dan tidak tepat. Ini harusnya dilakukan sejak awal. Sejak awal adanya peningkatan yang begitu signifikan dan paling tidak mencontoh negara-negara lain di mana virus Omicron ini memang penularannya 5 kali lebih cepat dari virus Delta. Jadi harusnya tidak menunggu, sudah posisi kita sudah penularannya sudah sekarang di atas puluhan ribu kan. COVID-19 masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di dunia. Seberapa besar tingkat penularannya tergantung bagaimana kedisiplinan setiap warga untuk selalu melakukan protokol kesehatan, sehingga tidak menimbulkan banyak korban jiwa seperti yang terjadi pada gelombang 2 tahun lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, pemerintah sudah resmi menaikkan PPKM menjadi level 3 di sejumlah daerah di Indonesia seiring dengan laju penularan COVID-19 yang semakin tinggi beberapa waktu terakhir. Satgas Penanganan COVID-19 bahkan menyebutkan bahwa penambahan kasus COVID-19 mingguan pekan lalu ternyata hampir 2 kali lipat dari lonjakan di puncak pandemi pertama tahun lalu dan penambahannya 2,5 kali lebih cepat dibanding lonjakan kedua tahun lalu. Nah, apakah kenaikan level PPKM
sekarang menjadi level 3 ini mampu mengimbangi laju penularan yang tinggi dari COVID-19 yang diduga variannya adalah Omikron saat ini. Pagi ini kita akan segera membahasnya. Ada sejumlah narasumber hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, dan juga Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Abednego Pancaputra Tarigan atau Bang Abednego Tarigan. Selamat pagi Bang Abed, selamat pagi Ibu Neti, selamat pagi Mas Miko. Salam sehat untuk kita semua. Sehat. Amin, mudah-mudahan begitu. Ya, saya ke Mas Miko dulu. Mas Miko, Anda melihat PPKM level 3 ini sudah cukup dengan upaya-upayanya karena masih buka mal, masih bioskop, masih buka PTM juga yang menjadi perhatian kita dua kali kayaknya sama Mas Miko juga berkaitan dengan PTM ini masih ada dibuka juga, misalnya di DKI Jakarta gitu, beberapa daerah sudah menghentikan. Mas Miko. Ya, jadi menurut saya pertambahan kasus COVID di Indonesia sekarang luar biasa. Jadi luar biasa. Ya. Indikator penanggulangan COVID itu satu adalah angka kematian, kedua adalah angka kesakitan, dan ketiga adalah angka severitas, kemudian selanjutnya banyak indikatornya. Kemudian kalau angka mobilitas menjadi indikator, ya harusnya kita menanggulangi sudah sejak kecil kasusnya begitu, sejak 10.000 itu sudah ditanggulangi. Bahkan kalau dalam penanggulangan wabah itu sejak awal, jangan apinya sudah besar baru kita tanggulangi. Jadi kalau menurut saya Indonesia salah. Nah, kemudian PPKM level 3 ini saya dari awal saya mengatakan evaluasi pada waktu kasusnya 10.000 evaluasi PPKM-nya karena kita berhadapan dengan musuh yang berbeda. Jadi Presiden juga 5 hari atau 4 hari yang lalu juga mengatakan evaluasi PPKM-nya dan PTM. Jadi menurut saya yang nggak ada yang salah dengan pernyataan saya sebelumnya dan pernyataan Presiden. Harus dievaluasi. Jadi PPKM level 3 ini tidak tepat. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang berbeda 5 kali lebih cepat, walaupun severitasnya berbeda, tapi kita membiarkan jumlah kasusnya itu tetap banyak. Itu artinya dengan PPKM level 3, kita membiarkan jumlah kasusnya tetap banyak. Walaupun upaya-upaya itu sebenarnya ada, tapi kemudian dirubah begitu. Jadi menurut saya kalau harusnya 50% ya dinaikkan 60%. Jadi menurut saya ada yang salah di dalam PPKM level 3. Dan kesalahan pertama adalah pada jumlah kasus. Harusnya itu dinilai pada PPKM-nya. Jadi Presiden sudah meminta, tapi anak buahnya itu ya seperti itulah begitu Pak Mas Ayu. Mungkin harusnya level 4 begitu kira-kira Mas Miko? Bukan. Artinya ada level yang baru yang diterapkan pada COVID-19 atau Omikron. Jadi mungkin level 5 dan jumlah kasusnya berbeda begitu. Jadi kalau sekarang pakai jumlah kasus 20, kurang dari 20 sampai 50, ya itu harus dirubah menurut saya begitu. Karena penyebaran yang begitu cepat, 2,5 kali lebih cepat dibanding waktu kita menghadapi Delta di gelombang kedua di pertengahan tahun lalu begitu ya. Saya ke Bang Abed dulu sebentar. Bang Abed, kita beberapa kali, tentu masyarakat diharapkan selalu dihimbau, terutama oleh Pak Menteri Kesehatan untuk tidak panik bahwa situasinya masih terus terkendali. Kita berupaya untuk tidak panik. Tapi begitu inner circle kita, teman-teman di kantor, keluarga, begitu mulai ada yang terpapar, jujur sih ada kekhawatiran juga lah. Walaupun tidak seperti Delta, saya harus mengakui, tetapi kita berupaya untuk terus tidak terpapar begitu. Nah, waktu kekhawatiran ini sudah mulai terjadi, Presiden sempat bilang, evaluasi PTM, evaluasi PPKM. Nah, di situ kami berpikir, wah ini akan ada segera sesuatu yang lebih ketat begitu, karena Omikron memang begitu cepat menyebar. Kita lihat Inggris, kita lihat Afrika Selatan kan begitu. Apakah ini sudah cukup bagi Presiden? Saya ingin tahu, Presiden merasa sudah cukupkah evaluasi yang diharapkan ini akan cukup menangkal, menahan lah, kalaupun tidak menangkal 100% gitu, penyebaran COVID-19 varian Omikron? Bang Abed, seperti apa di Istana?
Baik, makasih Mas Yu, Pak Miko, Ibu Neti. Selamat pagi. Memang seperti dari awal pandemi COVID, Bapak Presiden selalu melakukan evaluasi ya setiap minggu sampai hari ini. Jadi kalau misalnya Bapak Presiden berhalangan, pasti Bapak Wapres yang akan memimpin. Artinya sejauh ini tidak ada pernah bolong begitu ya untuk evaluasi setiap minggu ini. Kemudian juga terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan masih akan dilihat nanti di hari Senin ini, Mas Bayu, terkait dalam perkembangannya, di mana kan PTM sudah dilakukan penyesuaian dan kemudian juga arahan dan himbauan terkait juga dengan bagaimana bekerja dari rumah sedang didorong. Nah, namun yang menjadi catatan juga, Mas Bayu, memang situasi kita hadapi hari ini kalau mengacu ke data Satgas di dalam konteks kepatuhan protokol kesehatan, memang di akhir Desember dan di awal Januari kepatuhan kita itu menurun, Mas Bayu. Gitu. Jadi dari pemantauan yang dilakukan oleh Satgas terkait di dalam kepatuhan kita di dalam protokol kesehatan. Memang setelah ada kenaikan kasus ini, awareness masyarakat dan semua pihak itu mengalami peningkatan. Jadi ada peningkatan kepatuhan kembali. Jadi situasi ini memang perlu kita lihat. Misalnya kenapa dulu misalnya ada banyak sekali protes, kritik terkait di dalam PTM misalnya. Sebelum ada penyesuaian yang dikeluarkan oleh 4 menteri atas SKB 4 menteri sebelumnya. Nah ini memang sangat dilihat juga ada beberapa pertimbangan karena isunya itu adalah lost learning, Mas Bayu. Jadi memang kualitas pendidikan kita itu anjlok sekali gitu ya. Dan anak didik yang memenuhi standar itu hanya di bawah 20%, Mas Bayu. Dan bahkan misalnya tim kami yang ada ke lapangan beberapa waktu yang lalu ke beberapa kabupaten, itu hampir 50% anak kelas 2 itu nggak bisa baca, Mas Bayu. Jadi ada situasi itu dan kemudian juga, tetapi lagi-lagi prinsipnya pemerintah itu bercoba untuk responsif ya, Mas Bayu. Tetapi kita yang harus kita hindari itu reaktif begitu loh, Mas Bayu. Karena kita belajar juga selalu membandingkan dengan beberapa negara tetangga kita yang secara ekstrim buka tutup gitu, itu tidak lebih baik juga dari kita gitu. Jadi ini memang kami juga selalu melihat bagaimana perkembangan data-data dari para epidemiolog dan kemudian juga pengalaman dari negara-negara lain. Tapi prinsipnya Pak Presiden untuk mendorong tuh selalu untuk bisa kita responsif dan kemudian dievaluasi secara reguler begitu. Jadi saya meyakini dari Bang Abed nih, kita masyarakat tahu bahwa Presiden dan Pak Wakil Presiden bergantian, betul-betul langsung mengawasi ini. Itu juga sudah sesuatu yang baik sih menurut saya, di tengah berbagai kesibukan begitu. Ibu Neti ini concern betul, beberapa artikelnya saya baca, dan teman-teman di Komisi 9 juga sangat concern mengenai PTM begitu. Sama kan Bu, saya juga orang tua begitu, saya pikir dengan kasus yang naik begini, disebutlah ini gelombang ketiga, PTM itu akan segera shutdown dulu aja. Betul ada lost learning, tapi kesehatan mereka kan lebih penting gitu. Ini disampaikan juga oleh Komisi 9. Situasi sekarang memang gedung DPR sedang lockdown dan lain-lain, tapi apakah ini kemudian jalan komunikasi dengan pemerintah sampai saat ini untuk memperhatikan kebijakan PTM ini? Karena kasusnya naik cepat sekali dan di tengah sekolah juga sangat banyak udah yang terpapar, Bu Neti. Betul, terima kasih Mas Bayu, Mas Abed dan juga Pak Miko. Tentu saja ketika kita bicara PTM 100% yang kemudian memiliki payung hukum dengan SKB 4 Menteri, saya pikir patut terus dicermati dan dievaluasi. Kenapa? Karena kalau kita melihat pada situasi lonjakan kasus Omikron, tentu kita juga perlu melibatkan ya pertimbangan dari orang tua ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, maka memang di situ tema besarnya adalah kepentingan terbaik bagi anak Indonesia. Jadi kalau kemudian situasi Omikron ini memang tidak dapat dalam arti di sebuah kawasan memang mengkhawatirkan, maka pertimbangan orang tua ini perlu dilibatkan bahwa pilihan PJJ, kemudian hybrid, kemudian pengurangan PTM 100% menjadi 50%, bahkan 25%, ini patut kemudian didengarkan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan saja pilihan-pilihan PJJ atau kemudian PTM 50% ya, tapi percepatan vaksinasi untuk anak usia sekolah, menurut saya ini juga perlu dilakukan secara akseleratif, Mas Bayu. Karena bagaimanapun kita masih percaya pandangan para epidemiolog dan juga pakar kesehatan bahwa vaksinasi ini akan meningkatkan antibodi. Tentu kita berharap ini setidaknya akan mampu ya meningkatkan upaya perlindungan negara yang diberikan kepada rakyatnya lewat vaksinasi. Seperti itu. Iya. Bu Neti, ini saya juga ke Bang Abed juga deh ya. Dalam beberapa kali kami berdiskusi di Sapa Indonesia Pagi berkaitan dengan PTM ini, SKB 4 Menteri ini menurut hemat saya ketika kemudian saya berbincang dengan para narasumber begitu, ada beberapa kepala daerah juga seperti bahasa saya apa ya, menjadi membingungkan bagi mereka begitu, apakah saya sebagai kepala daerah boleh menutup begitu, ada keinginan-keinginan itu. Sementara beberapa kepala daerah, Bang Abed, memberanikan diri untuk mengambil langkah tersebut walaupun SKB 4 Menterinya kan sama nih, berlaku ke seluruh daerah gitu. Solo misalnya, Wali Kota Bogor menghentikan dulu misalnya. Sementara aglomerasi yang lain dari sekitar Jakarta, saya menyebutnya berdasarkan SKB 4 Menteri, mereka harus tetap membuka sekolah. Nah, hal semacam ini yang sepertinya ada dualisme begitu. Bagaimana menerjemahkan SKB 4 Menteri ini? Bang Abed, sebetulnya seperti apa tuh? Apakah boleh saya sebagai kepala daerah kemudian menentukan keselamatan warga dalam hal ini anak-anak sekolah begitu, Bang Abed? Kalau dilihat di SKB yang baru kan ada revisi ya, Mas Bayu ya. Karena kan tadi yang diskresi orang tua itu juga diberikan, seperti anak-anak saya sekarang diputuskan di rumah gitu, walaupun teman-temannya masih ada tetap yang masuk, dan itu memang menjadi hak dari setiap anak juga untuk mengikuti dan orang tua untuk mengikuti pendidikan di kelas. Nah, kemudian yang kedua, yang memang yang menjadi patokannya dari pemerintah pada waktu sebelum ada revisi SKB ini, gitu ya, itu memang data-data, Mas Bayu. Kalau dilihat dari kasus yang ada di sekolah, itu jauh lebih rendah daripada pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran, gitu ya. Jadi di bawah 1%. Jadi sebenarnya survei yang dilakukan Kemendikbud juga pada sebelum revisi itu, lebih dari 75% kepatuhan sekolah itu cukup baik. Jadi justru resiko anak itu bukan di dalam sekolah sebenarnya, tetapi di antara sekolah dan rumah begitu. Itu yang memang menjadi pertimbangan. Dan kemudian kalau kita melihat dari sisi itu tadi itu juga memang kan ada kombinasi ya kepentingan antara sektor pendidikan dan kesehatan. Kita selalu mencari konfigurasi yang paling baik untuk itu. Gitu. Nah, dengan adanya revisi dari SKB tersebut kan juga diberikan sekarang diskresi kepada kepala daerah. Hanya memang kita tahu salah satu tugas dari yang didelegasikan menjadi bagian dari kewenangan otonomi daerah itu kan sektor pendidikan juga, Mas Bayu. Oke, jadi artinya, kepala daerah bisa menentukan itu ya, Bang Abed sebetulnya. Kepala daerah juga harus bisa memberikan jaminan juga terkait dengan bagaimana kualitas pendidikan itu. Jadi jangan sekedar meliburkan itu atau membuat pembelajaran jarak jauh tidak otomatis jauh lebih aman, Mas Bayu. Itu karena juga harus bagaimana juga protokol kesehatan dipenuhi dan kemudian juga sekolah daerah-daerah yang memberikan ruang kepada daerah untuk bisa memilih, misalnya begitu ya, harus juga mulai memikirkan bagaimana sistem hibrid. Ada yang bisa di sekolah dan kemudian juga ada yang ada di rumah. Di rumah atau jarak jauh. Salah satu kalau survei kan masih mayoritas orang tua pengen PTM loh, Mas Bayu. Ya, setuju. Jadi kalau itu kalau dilihat tuh memang ada kendala juga di orang tua dengan pembelajaran jarak jauh karena isunya juga salah satunya isu pendampingan, Mas Bayu. Jadi pendampingan, apalagi banyak orang tua sekarang mulai juga sejak kemarin kita kasusnya melandai, banyak orang tua yang sudah mulai bekerjanya di kantor dan tidak punya kesempatan untuk memberikan pendampingan yang baik kepada anaknya. Oke, ya sedikit Mas Miko bahwa situasinya, saya mengerti bahwa ada juga orang tua yang kemudian ingin PTM tetap dilanjutkan begitu tatap mukanya karena akan lebih baik bagi anak-anak. Tapi kan situasinya Mas Miko saat ini kan sedang naik kan begitu? Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi menurut saya kita mau pakai indikator apa? Kalau indikatornya kematian ya pasti bisa masuk. Tapi indikatornya mobilitas ya saya harapkan sekecil apapun akibat COVID ini
kalau anak-anak sekolah masuk itu akan menjadi pembatasan sosialnya terganggu. Ya. Jadi menurut saya ya harus dibatasi. Kalau sekarang turun ke level 3 ya harusnya PTM boleh tapi 20%. Jadi jangan terlalu banyak begitu. Nah, kenapa saya menyarankan untuk mengevaluasi PPKM-nya agar kita bisa mentuning pembatasan sosial kita. Mentuning itu menyesuaikan dengan benar. Gitu. Ya, okay. Jangan sampai dengan PPKM ini kita salah. Jadi menurut saya kita tuning itu PPKM-nya dibenarkan dengan baik dan termasuk sekolahnya. Okay. Saya yakin pemerintah bisa karena di pemerintah banyak ahlinya. Kemudian menurut saya kalau kita belajar dari negara lain, Inggris, Amerika Serikat, kemudian itu kasusnya tidak pernah melebihi gelombang sebelumnya. Ya. Inggris itu lebih rendah, Amerika itu 2 gelombang tapi masih lebih rendah, tapi lebih banyak. Tapi itu karena Amerika bandel. India juga itu lebih rendah dari gelombang sebelumnya. Kalau Indonesia akan melebihi gelombang sebelumnya, itu namanya ya Indonesia garis kotak. Jadi menurut saya harus lebih rendah begitu. Jadi menurut saya tidak ada tawar-menawar kalau kita nggak mau dikatakan gagal dari negara lain. Oke, ya kita tidak mau gagal dan mungkin nanti masukan-masukan dari Mas Miko dan juga Bu Neti akan bisa juga ditanggapi oleh Bang Abednego untuk disampaikan langsung ke Pak Presiden dan Wakil Presiden untuk penanganan COVID-19. Kita sambung masukan-masukan ini nanti usai jeda. Tetap bersama kami.